Hari ini, dunia menyaksikan babak baru dari krisis yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. 19 Juni 2025, hari yang semestinya tenang, berubah menjadi mimpi buruk bagi warga sipil di sejumlah kota di Israel. Iran melancarkan salah satu serangan terbesarnya sejauh ini, melepaskan puluhan rudal balistik dan drone tempur ke berbagai titik padat penduduk. Beersheba menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Soroka Medical Center, rumah sakit utama di wilayah selatan Israel, terkena hantaman langsung dari rudal Iran. Ledakan keras mengguncang area gawat darurat. Dinding retak, jendela pecah, dan langit-langit runtuh. Meski sebagian bangunan telah dikosongkan sebelumnya, tetap saja puluhan korban luka muncul. Sebagian besar adalah staf medis dan pasien rawat jalan yang belum sempat dievakuasi. Warga sekitar menggambarkan suasana mencekam. Asap tebal menyelimuti area kampus medis. Ambulans bolak-balik membawa korban ke fasilitas darurat yang dibuka di tempat parkir. Jumlah korban luka-luka yang tercatat hari ini mencapai lebih dari 60 orang, termasuk anak-anak, tenaga medis, dan warga sipil biasa yang terjebak di sekitar lokasi. Namun serangan tak berhenti di Beersheba. Wilayah metropolitan seperti Tel Aviv, Ramat Gan, dan Holon juga menjadi sasaran. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan dan meledak di dekat area permukiman padat. Gedung apartemen rusak, jendela hancur, kendaraan terbakar. Seorang saksi mata di Holon berkata, "Saya melihat bola api di langit, lalu semua kaca di apartemen saya hancur. Kami bersembunyi di bawah meja. Anak saya menangis ketakutan." Hari ini, suasana kota-kota besar seperti kota mati. Jalanan kosong, transportasi umum dihentikan. Warga diminta tetap di tempat perlindungan. Di stasiun radio lokal, hanya terdengar himbauan pemerintah, pemberitahuan bantuan medis, dan laporan korban dari berbagai titik. Apa yang membedakan serangan hari ini adalah jenis target yang disasar. Fasilitas medis, kawasan sipil, infrastruktur publik. Iran mengirimkan pesan bahwa zona sipil pun tak lagi aman. Serangan ini menandai perubahan pendekatan, bukan hanya perlawanan militer, tapi juga tekanan psikologis terhadap masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa penggunaan drone kamikaze yang dilengkapi bahan peledak presisi tinggi menunjukkan peningkatan kemampuan Iran dalam mengelabui radar dan sistem pertahanan udara. Beberapa drone bahkan terbang sangat rendah, menyelinap di sela gedung dan bukit, sulit dideteksi sistem Iron Dome. Di tengah semua itu, para warga sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Anak-anak trauma, orang tua menangis dalam ketidakpastian, dan tenaga medis bekerja tanpa henti. Bahkan ketika rumah sakit tempat mereka berdiri sudah tak lagi utuh. Di luar zona konflik, dunia mulai bicara. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap fasilitas medis dan menyerukan agar rumah sakit tetap diperlakukan sebagai zona netral. Negara-negara seperti Turki, Afrika Selatan, Malaysia, dan Indonesia mengutuk keras segala bentuk serangan yang menyasar warga sipil dan menyerukan gencatan senjata segera. Namun, suara-suara dari ruang diplomasi belum cukup keras untuk menenggelamkan dentuman rudal di langit. Krisis ini bukan lagi sekadar konflik dua negara. Ia telah menyentuh ranah kemanusiaan. Mereka yang tak bersenjata kini menjadi korban paling nyata. Warga yang tinggal di wilayah selatan bilang,
Mereka sudah terbiasa dengan suara sirine. Tapi hari ini agak berbeda. Ledakan terasa lebih dekat. Beberapa orang bahkan merekam dari balkon saat langit tampak gelap oleh asap rudal. Di beberapa kota, listrik sempat padam. Sinyal telepon turun drastis. Banyak yang hanya mengandalkan pesan suara offline atau radio portabel buat tahu apa yang terjadi. Di media sosial, sejak pagi tanggal 19 Juni ini, banyak warga membagikan video dan foto suasana setelah ledakan. Beberapa terlihat dari jendela apartemen, ledakan kecil di kejauhan, asap hitam naik pelan dari balik gedung. Narasinya bukan teriak atau panik, tapi tenang. Seperti mencoba tetap rasional di tengah situasi yang tidak biasa. Sampai sore hari ini, belum ada tanda-tanda penurunan eskalasi. Warga diminta tetap siaga, dan sebagian wilayah masih berada dalam status siaga tinggi. 19 Juni 2025 bisa jadi akan dikenang sebagai salah satu hari paling menegangkan sejak konflik memuncak bulan lalu. Semoga akan ada waktu di mana berita seperti ini tidak lagi muncul setiap hari, karena pada akhirnya yang paling menderita bukan mereka yang bertikai, tapi mereka yang hanya ingin hidup tenang di tengah badai. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.